Guys, tinggal 1 menit lagi. Aduh, ini udah mau pengumuman nih. Dan tinggal menghitung beberapa detik aja. Semoga hasilnya yang terbaik ya teman-teman ya. Bismillah. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji, aku bakal ngelihatin hasil yang aku bukain pengumuman SNBP tahun 2024-nya. Tapi secara ringkas aja ya teman-teman, karena aku belum sempat buat videonya. Tapi aku udah nyampein ke teman-teman semua, udah aku kabarin yang aku bukain pengumumannya kemarin. Dan alhamdulillah ada 5 orang yang lolos, dan ini dia orang-orang yang lolos. Nah, selamat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk diambil SNBP-nya. Dan mohon maaf aku belum bisa untuk membuat video reaction-nya karena terkendala akan waktu ya. Karena ada kesibukan-kesibukan lain yang harus aku lakukan di hari-hari itu gitu, dan hari ini juga masih. Jadi video seadanya ini, tapi insya Allah bermanfaat juga karena selain aku ngasih tahu ke teman-teman siapa aja yang lolos di pengumuman SNBP dari beberapa orang yang aku bukain kemarin, aku juga bakal kasih tahu ke teman-teman, buat teman-teman yang sekiranya belum lolos di SNBP nih, teman-teman bisa coba beberapa jalur mandiri pakai nilai rapot yang bakal aku sebutin di video kali ini. Namun sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, di-subscribe dulu dan dibunyikan notifikasinya supaya nanti teman-teman dapat informasi terupdate jika aku upload video-video terbaru. Nah, kalau teman-teman udah subscribe, kita langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang beberapa jalur rapot yang insya Allah bakal dibuka di tahun 2024 ini di perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Oke teman-teman, di sini kita bakal mulai bahas mengenai jalur rapot PTN tahun 2024. Nah, sebelum itu aku di sini pengen ngasih tahu ke teman-teman ya bahwa untuk jalur rapot PTN tahun 2024 yang aku buat PPT-nya kali ini, itu aku dasarkan atas jalur rapot tahun 2023. Ya meskipun beberapa udah ada informasi update dari website PTN terkait, tapi beberapa juga atau sebagian besar malah ya, itu masih ada yang belum diupdate karena memang belum pembukaan atau belum mepet pembukaan pendaftarannya. Oke, langsung aja kalau gitu. Yang pertama, yaitu apa sih jalur rapot itu? Nah, jalur rapot sendiri ini, menurut definisi yang aku buat ya di PPT kali ini, jalur rapot itu adalah salah satu jalur mandiri di perguruan tinggi yang proses seleksinya menggunakan nilai rapot dan atau berkas lainnya. Nah, jadi di video kali ini, di PPT kali ini, yang memuat jalur rapot ini bukan cuma jalur yang pure pakai nilai rapot aja ya. Jadi memang penilaian utamanya menggunakan nilai rapot dan mungkin ada beberapa macam berkas-berkas lainnya yang perlu teman-teman perlukan untuk mendaftar. Tapi untuk nilai rapot sendiri menjadi salah satu komponen utamanya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Lanjut, ini ada beberapa PTN yang membuka jalur rapot di tahun 2023 lalu ya. Dan di sini aku coba gabungin dari PTN-PTN tersebut jalur-jalur yang menggunakan nilai rapotnya. Nah, beberapa di antaranya ada UI, Undip, UNY, IPB, UGM UNES, UB, UNP, UNS, UNESA, UNSUD, UNTIDAR, dan ITERA. Nah, kalau misalnya teman-teman ada tambahan, teman-teman tulis saja ya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini kita bakal bahas dulu yang PPKB UI, yang jalur rapotnya dari UI ya. Dan ini di websitenya udah ada kabar terupdate, yaitu dibuka tanggal 25 April sampai 14 Juni tahun 2024 untuk pendaftarannya. Nah, namun untuk biayanya ini belum diupdate ya teman-teman ya. Jadi masih biaya di tahun 2023, yaitu 850.000 biayanya di PPKB UI. Nah, terus di sini mungkin aku bakal ngasih persyaratannya aja ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang. Dan nanti insya Allah bakal aku buat per jalurnya video sendiri gitu ya. Jadi pastiin teman-teman subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan ketika aku update video-video tentang jalur masuk PTN maupun PTS yang teman-teman inginkan. Dan insya Allah next video bukan cuma tentang informasi jalurnya aja, tapi aku juga bakal buat tutorial cara mendaftar di websitenya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa terbantu dari video-video aku. Ya setidaknya sebagian kecil aku bisa membantu teman-teman untuk meraih impian teman-teman gitu ya. Nah, untuk persyaratan di tahun 2023 sebagai berikut ya, yaitu yang pertama, berasal dari sekolah-sekolah yang mendapatkan undangan PPKB dari UI. Nah, untuk daftar sekolah-sekolah ini sebenarnya udah pernah aku buat
di video yang dulu, tapi sepertinya nanti akan ada updatean terbaru setiap tahunnya sesuai dengan sekolahan yang meminta untuk mendapatkan undangan gitu ya. Jadi sekolahnya itu bisa request gitu guys. Nah kayak gitu. Jadi setiap tahun mungkin akan diupdate untuk sekolahan-sekolahan yang bisa daftar di BPKB UI. Terus lanjut, peserta adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA sederajat yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 ya. Nah, ini kan persyaratan 2023, berarti di sini tulisannya 2023 kayak gitu. Jadi khusus untuk lulusan tahun ini. Lanjut, setelah pengumuman hasil seleksi, peserta wajib mengikuti verifikasi rapot dan bisa menunjukkan dokumen kelulusan atau surat keterangan lulus atau ijazah. Yang keempat, peserta adalah siswa dengan peringkat 50% terbaik di sekolah setiap semester. Peserta direkomendasikan pihak sekolah untuk mendaftar jalur PPKB. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada PSSB Undip. Nah, PSSB Undip ini belum dibuka ya informasi terupdate-nya. Jadi di sini untuk tahun lalu itu sekitar April sampai Mei tahun 2024 dengan besar biaya pendaftarannya 250.000. Untuk persyaratan pendaftarannya yaitu untuk lulusan tahun 2022 dan 2023. Jadi kemungkinan untuk tahun ini lulusan 2024 dan 2023 ya. Ini untuk yang tahun lalu persyaratannya. Akreditasi sekolah minimal B, mengikuti persyaratan sesuai pada prodi tertentu. Nah, jadi untuk prodi-prodi tertentu ini ada syarat minimalnya gitu ya. Kayak gitu. Dan ini nanti seleksinya pakai nilai rapot aja dan sertifikat buat yang punya sertifikat. Oke, jelas ya. Lanjut, selanjutnya ada SM Prestasi Akademik UNY. Nah, ini udah dibuka nanti ya, 1 April sampai 4 Juli 2024 dengan besar biaya pendaftaran 250.000. Nah, ini udah diupdate informasinya. Dan teman-teman juga bisa cek videonya yang ada di atas itu. Aku udah kasih penjelasan lengkapnya tentang jalur seleksi mandiri yang ada di UNY, baik itu SM Prestasi Akademik UNY, Prestasi Unggul, dan seterusnya. Sampai ke talent scouting udah aku buat semuanya ya di video yang ada di atas, jadi teman-teman bisa cek videonya. Nah, untuk persyaratan secara singkatnya adalah seperti ini. Peserta adalah lulusan SMA atau sederajat tahun 2022 sampai 2024, maksimal umur 25 tahun per 1 Juli 2024. Yang kedua, peserta mengunggah bukti kelulusan berupa ijazah atau SKL atau surat keterangan kelas 12. Yang ketiga, wajib memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5. Sertifikat atau piagam penghargaan prestasi bidang akademik ya, bidang akademik karena ini prestasi akademik untuk seleksi mandirinya. Itu bersifat opsional atau tidak wajib. Yang kelima, wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih prodi seni dan olahraga. Lanjut guys, yang selanjutnya ada jalur Ketua OSIS IPB. Dibuka dari 1 Mei sampai 14 Juni tahun 2024 dan biaya pendaftarannya 200.000. Nah, untuk jalur ini juga udah aku kasih tahu ya di video yang ada di atas ya, teman-teman nanti bisa tonton videonya lebih lengkapnya. Terus untuk persyaratannya, pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA atau MA yang diperkuat dengan surat kepala sekolah bahwa pelamar adalah benar siswa di sekolahnya dan pernah menjadi ketua OSIS sekurang-kurangnya 1 periode. Yang kedua, lulusan tahun 2024. Yang ketiga, rataan nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi selama 5 semester sekurang-kurangnya 80. Lanjut, selanjutnya ada penelusuran bibit unggul UGM atau PBU UGM. PBU UGM ini sendiri sebenarnya banyak banget ya, mulai dari PPUTM, PPUB, dan lain-lain. Nah, semuanya ini berbasis nilai rapot, tapi ada embel-embelnya juga ya. PPUTM berarti nanti harus KIPK gitu. Kalau PPUB berarti harus punya bibit unggul berprestasi atau punya prestasi, dan seterusnya. Tapi based on nilai rapot juga teman-teman ya untuk seleksinya. Nah, untuk persyaratan umum ya, karena nanti masing-masing jalurnya lagi itu ada persyaratan khususnya. Jadi untuk persyaratan umumnya seperti ini. 1. Sedang menempuh kelas terakhir SMA atau sederajat atau paket C dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Yang kedua, memiliki prestasi akademik baik dan konsisten. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir SMA atau sederajat. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dari UNES, yaitu SM Jalur Rapor UNES. Dan diperkirakan akan dibuka Mei sampai Juni 2024 dengan besaran biaya pendaftaran kurang lebih 300.000.
Untuk persyaratan di tahun 2023 adalah memiliki ijazah atau SKL, terus kemudian memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Udah, itu aja. Lanjut, selanjutnya ada yang paling diminati juga oleh teman-teman tahun lalu, yaitu SMUP nilai rapot yang diperkirakan akan dibuka Juni sampai Juli 2024 dengan besaran biaya pendaftaran diperkirakan 350.000. Persyaratan di tahun 2023 adalah yang pertama WNI, yang kedua lulusan SMA atau sederajat, ya. Ini 3 tahun terakhir ya teman-teman ya. Itu harus memiliki ijazah. Untuk yang 2 tahun sebelumnya 2022 2023 berarti ya. Terus kemudian yang lulusan tahun ini 2024 itu minimal teman-teman harus memiliki SKL. Nah, seperti itu. Dan ini harus sekolah yang terakreditasi ya teman-teman ya. Ya gitu. Nah, lanjut. Ini selanjutnya ada jalur mandiri prestasi UNP. Ini diperkirakan dibuka Mei sampai Juni 2024 dengan besaran biaya pendaftaran 250.000. Nah, karena di sini aku cari informasinya nggak nemu teman-teman ya, nemunya yang tahun 2022, yaitu persyaratannya lulusan SMA atau sederajat tahun 2003 tahun terakhir ya. Berarti 2024, 2023 sama 2022. Metode seleksi menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5, prestasi dan atau nilai UTBK. Tidak ada ujian. Nah, jadi kalau misal teman-teman pengen ngelihat video lengkapnya yang tahun 2023 lalu persyaratannya seperti apa, teman-teman bisa lihat videonya yang di YouTube channel aku yang judulnya Jalur Mandiri UNP 2023 Universitas Negeri Padang. Ini ya, nanti teman-teman cek aja untuk persyaratan lebih lengkapnya yang tahun lalu seperti apa. Karena aku cari di internet atau di Google gitu ya, itu belum nemu yang tahun 2023. Kayak gitu. Lanjut, selanjutnya ada SMJKM UNS diperkirakan dibuka Mei sampai Juni 2024 dengan besaran biaya pendaftaran 500.000. Nah, untuk persyaratan di tahun 2023 lalu adalah yang pertama WNI, yang kedua SMA atau sederajat, paling lama 3 tahun terakhir, berarti kalau dihitung dari tahun berjalan adalah dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Rapor asli ya dari sekolah bagi siswa reguler semester 1 sampai 5, bagi kelas Axel 1 sampai 4. Yang selanjutnya pernah menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka yang dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala sekolah tentang susunan pengurusan OSIS atau pramuka. Nah, kayak gitu guys. Selanjutnya ada SPMB non-tes SNBP UNESA. Ini juga merupakan jalur terfavorit teman-teman tahun lalu ya. Dibuka 23 Juni sampai 3 Juli 2024 dengan biaya pendaftaran diperkirakan 400.000. Persyaratannya kelulusan didasarkan pada nilai rapot semester 1 sampai 5 dan sertifikat prestasi sebagai pendukung. Tidak ada tes tulis maupun wawancara. Nah, jalur ini udah di-spill ya oleh UNESA, bakal dibuka 23 Juni sampai 3 Juli 2024. Nah, lebih lengkapnya nanti bakal aku update informasi terbarunya dan cara mendaftarnya insya Allah ya. Oke, lanjut selanjutnya ada SPMB Mandiri Non UTBK Unsud, bakal dibuka perkiraan adalah di bulan Juni sampai bulan Juli 2024 dengan besaran biaya pendaftaran 350.000. Persyaratan di tahun lalu adalah nilai rapot SMA atau sederajat semester 1 sampai 6, terus kemudian prestasi kejuaraan bidang akademik dan atau non-akademik termasuk prestasi olahraga, seni, dan keagamaan, pengalaman keorganisasian dan atau kepanitiaan di dalam sekolah dan atau di luar sekolah, kayak gitu. Nah, untuk yang SPMB Mandiri Non UTBK Unsud ini, kemarin itu pada saat pendaftarannya, seingat aku nggak wajib pakai sertifikat kejuaraan ataupun organisasi gitu ya, seingat aku ya. Nanti bakal aku update lagi informasi terupdate-nya jika ada updatean terbaru, apakah memang harus pakai sertifikat atau enggak gitu. Kalau tahun lalu seingat aku nggak harus pakai sertifikat. Jadi bisa pakai nilai rapot aja. Nah, selanjutnya ada SML Litera yang diperkirakan akan dibuka pada Juni sampai Juli 2024 dengan besaran biaya pendaftarannya 350.000. Untuk persyaratannya adalah menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5. Ini untuk yang pakai nilai rapot ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misal teman-teman pengen mengetahui informasi di tahun 2023 kemarin, dibukanya itu persyaratannya apa aja, teman-teman bisa cek video aku yang ada di atas ya, teman-teman ya. Karena di sini aku belum update ya, takutnya nanti ada yang diubah. Dan lebih tepatnya aku belum menemukan informasi lebih lanjutnya sih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek video aku yang ada di atas saja untuk lebih amannya gitu. Untuk syarat
di tahun 2023 lalu seperti apa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini yang terakhir ya teman-teman ya, yaitu SMCK Untidar yang diperkirakan akan dibuka Juli tahun 2024 dengan besaran biaya pendaftaran 250.000. Untuk persyaratannya hanya diperuntukkan untuk kelulusan SMA atau sederajat tahun 2022, 2023, 2024. Ya, berarti ya. Nilai memenuhi batas tuntas atau KKM sesuai ketentuan daerah masing-masing. Yang ketiga, bagi lulusan tahun 2023, berarti 2024 ya, yang belum memiliki ijazah, menggunakan surat keterangan lulus dari kepala sekolah, dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap. Yang keempat, direkomendasikan dari sekolah asal. Oke, sekian aja teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya ya untuk jalur rapot dan juga pengumuman kelulusan SNBP tahun 2024 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate dari video-video yang aku upload. Sekian dari aku teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.